Hai guys. Halo. Oke, jadi tadi aku udah selesai ngobrol-ngobrol sama yang lain. Sekarang aku mau ngobrol sama Kak Jana Lida. Sama Jana. Kak Jana. Jadi Kak Jana ini Lida berapa kakak? Aku Lida 2020. Lida 2020 Barengan ya. sama Kak Meli. Barengan sama Kak Meli sama kakak-kakak yang lain juga ya. Oke, jadi ini tuh kayak kita tuh kayak ala-ala cicet podcast gitu ya. Betul. Cerita-cerita lah ya, berbagai cerita. Iya betul. Memang aku nanti mau nanya beberapa cerita. Nah, yang pertama itu first impression kakak pertama kali ketemu aku. Iya bentar, itu pertama kali ketemu sama aku tuh di mana sih? Di rumah. Di rumah apa di asrama apa di mana? Waktu sebenarnya aku ngeliat kamu tuh pertama di asrama kan, di asrama, tapi cuma selewat doang gitu. Karena aku enggak yang sapa-sapaan gitu ya. Oke. Aku sempat ke ke kamar kakak asrama, cuman ya udah kita sapa doang, halo Depi gitu. Kalau saling ngobrol tuh enggak. Nah setelah itu udah gak ketemu lagi. Terus kita ketemu ngobrol itu pas kamu ke rumah. Pas aku ke rumah rekaman single lagu kamu. pertama yang Mataharimu ya berarti ya. Itu sama Ebi waktu itu. Iya sama Ebi benar-benar. Itu gimana kak first impression kakak pertama kali ketemu tuh kayak gimana? Apakah sombong nih anak apa kayak ih kok gini sih gitu? Gimana? Sebenarnya dari guys waktu itu Depi itu. Jadi waktu pertama ketemu itu kan Devi ke rumah kan sama Ebi. Aku pertama lihat kamu itu di TikTok. Kamu lihat TikTok tuh rambut. FYP di TikTok udah FYP ya. Waktu itu kan masih mungil dengan apa sih poninya? Iya ampun, ya ampun. Iya poni yang dengan menutupi poni badai ya. Itu dia. terus dari situ tuh kayak jujur ya, waktu kamu audisi itu, aku udah pegang kamu sebagai juara 1. Masa? Bener serius. Serius? Aku pegang kamu sama Ebi, sama Avan juga aku pegang kalian bertiga. Terus habis itu aku udah yakin kalian bertiga yang bakal ini 1, 2, 3. Tapi aku pegang tapi belum tahu ya maksudnya belum tahu. Yang pasti nih yang misalkan juara satunya Ebi atau juara 2-nya Devi gitu-gitu ya. Belum. Itu pas masih banyak loh ya, masih apa sih babak apa sih yang kalian banyak di final audition. Nah, itu. Final audition. Dari situ aku bilang aku pegang Devi, bilang kayak gitu. Terus Ebi sama Avan aku pegang kalian bertiga. Bisa pas gitu ya? Dan pas banget kalian bener-bener bertiga 1, 2, 3 gitu. Ya ampun, berarti bener ya firasat seorang Kak Jana itu sebenarnya terjadi gitu ya. Terus gimana? Tapi pas gimana? Pas udah tahu apa babak ke maksudnya itu 3 besar itu kayak gimana? Kayak wah ini bener nih tebakan gue gitu. Gimana kak? Pasti mikirnya kayak gitu ya? Aku nonton di aula, aku seneng banget. Aku seneng banget ya, kayak ya Allah, alhamdulillah akhirnya bener ya pegangan. Apalagi aku kamu nyanyi pas pakai baju silver tuh apa sih nyanyi lagu Purnama apa? Purnama Merindu sama Datuk Siti. Purnama Merindu itu kan aku yang kamu latihan. Iya, itu ada suara kakak. Itu aku ngedengerin. Jadi gini loh guys, jadi kan kita itu sebelum tampil itu kan pasti dikasih ulikan lagu. Nah, jadi suara yang ngisi ulikan lagu aku itu Kak Jana, keseringan Kak Jana memang. Terus kayak aku mikir kayak, oh ini aku baru ternyata suara Kak Jana. Jadi aku ngikutin suara Kak Jana guys. Jadi aku ngedengerin suara dia dulu. Gitu kan adanya tinggi kan. Dan DP emang suaranya tinggi kan. Dan aku ini ya gak tinggi-tinggi banget suaranya. Jadi suara tingginya itu karena aku gak sampai. Jadi diubah gitu nadanya gitu loh. Jadi dinaikin. Jadi suaranya jadi beda, tau nggak? Ada bagian yang beda gitu. Di bagian apa sih? Kadi nggak sih yang ininya? Yang ngeganti apa kakak yang ngegantinya? Aku cuman kan nggak sampai. Dinaikin. Jadi beda sendiri gitu. Iya ya Allah, berarti aku mendengarkan suaramu ya kayak di lagu Purnama Merindu itu. Oke. Nih kak, aku mau nanya lagi nih. Maksudnya itu kan sekarang kan kakak sampai detik ini kan ya alhamdulillah banyak orang yang tahu ya gitu loh, orang-orang tahu maksudnya itu Jana Lida gitu kan. Nah gimana sih kak maksudnya itu perjalanan kakak pertama kali nyanyi itu? Nah ini umur kakak pertama kali nyanyi itu di umur berapa? Aku waktu nyanyi itu udah dari kecil sih. Dari kecil umur berapa? Karena sering umur 8, 9 lah. 8, Tapi 9. waktu itu tuh waktu masih SD kan. Jadi aku SD kan di Papua di Timika. Jadi waktu itu kayak cuma nyanyi doang, karaoke-karaokean sama bapak udah gitu. Karaoke-karaokean doang. Jadi kalau ikut lomba tuh berarti belum naik panggung dari ke panggung belum ya? Cuman nyanyi doang. Nah dari situ setelah SD aku pindah lagi ke Fak-Fak nih ke Papua Barat. Nah dari situ SMP di situ baru aku ikut lomba. Baru berani ikut lomba. Bukan nggak berani ya, tapi emang baru bisanya di situ gitu loh. Karena waktu di SD itu emang kayak apa ya, nggak ikut-ikutan gitu loh. Tapi maksudnya tuh orang tua pengen banget nggak kakak jadi penyanyi atau gimana gitu?
Sebenarnya pengen, tapi setelah Cita-cita orang tua juga nggak sih salah satunya? iya, jadi kayak udah pengen apa ya, aku tuh nyanyi kayak biar bisa banyak yang tahu gitu dan bisa Mengangkat derajat meningkatkan orang tua lah ya, itu mengangkat salah derajat satunya keluarga dan ya. meningkatkan lagi apa sih cita-cita aku gitu. Oke, Bakat oke, lah, oke. bakat. Iya benar-benar. Tapi kan maksudnya tuh pas pengen jadi penyanyi itu kan sekarang udah jadi penyanyi nih gitu kan. Pernah nggak sih mikirnya kayak kalau gue nggak jadi penyanyi gue jadi apa ya gitu-gitu? Pernah nggak sih mikirnya apa gue jadi pengusaha atau kayak gue pengen jadi dokter atau apa gitu? Aku apa ya, kalau misalnya aku nggak ikut LIDA 2020, aku nggak jadi sekarang ya. Mungkin sekarang aku ya udah kayak ikut lomba kayak antar apa sih RT gitu kan, kabupaten. Karena aku juga waktu sebelum ikut dangdut itu aku dulu sering banget ikut lomba kosida. Lomba kosida. Tapi itu juara terus tapi Alhamdulillah juara terus, dari kosida pindah ke Gambus Laski gitu. Oh iya. Tapi pernah nggak sih kayak antar sekolah gitu? Pernah. Perwakilan sekolah pernah ya. Itu part paling terseru loh Kak kalau kayak Benar gitu. banget. Apa? Ada deg-degannya juga kayak Ada. wah ini gue mewakili sekolahan gue nih gitu. Ada apa sih teman-teman yang lawannya itu dari sekolah-sekolah lain gitu. Jadi kayak bener-bener banyak teman-teman lawan gitu, dan pasti mereka juga udah sering ikut kan. Kalau misalnya aku pertama kali ikut lomba antar sekolah itu baru pertama kali waktu SMP kelas 2. SMP kelas 2 aku sama teman-teman aku gitu. Kita itu nyanyi lagu apa gitu ya. Dan lombanya juga antar sekolah kan. Jadi di sini sekolah SMP kami. Nah, di sini tuh ada lombanya Alia. Alia tuh apa kepanjangannya ya? Aku lupa ya kepanjangannya. Oke, itulah ya pokoknya. Ya SMA lah, pokoknya SMA. Nah, jadi SMP bersebelahan sama SMA. Nah, di SMA ini kami ikut lomba di situ. Jadi kan yang aku tahu tuh kan kakak-kakak di situ kan banyak yang pinter ngaji. Sudah terus senior ikut laski gitu. Jadi kayak bener-bener aku deg-degan banget. Aku pertama kali mewakili sekolah bawain ikut lomba kosida mewakili sekolah. Iya, antar sekolah gitu. lah pokoknya. Jadi kayak bener-bener sekolah harus ya. bertanggung jawab gitu loh. Iya. Tuh. Ini kenapa sih lampunya mati mulu Dia ya? kayaknya nggak suka sama aku deh. Kayaknya Dia banting menurut aku, banting ini dikeluarin ini. Oke, tantangan terbesar kakak untuk masuk dunia entertain. Tantangannya tuh kayak gimana? Tantangan ya. Kalau misalnya dulu tuh waktu pertama aku nonton, aku kan dulu waktu DA1 kan aku nonton ya. Waktu itu. Terus abis itu kayak makin kesini, terus sampai SMP ini juga kemarin kan sempat nonton juga kan. Nah, di situ aku lihat tuh kayak, oh jadi artis itu gak bahagia mulu ya, pasti ada fitnahannya, fitnah entah itu ada ataupun enggak, diada-adain sama netizen kan, netizen salah paham betul. Terus habis itu kayak mereka tuh mengenai cerita entah yang jelek, yang nggak tahu ceritanya dari mana mereka dapat, terus diperbesarkan. Jadi itu tuh kayak tanggung jawab banget buat kita kayak menjaga diri gitu loh. Betul. Biar kita bisa terus menjaga nama baik kita ke mereka semua gitu. Betul. Tapi maksudnya tuh kalau udah masuk dunia entertain tuh kita harus mau nggak mau harus siap gitu dengan hujatan mereka, dengan yang maksudnya itu kataan yang maksudnya itu yang dari netizen maksudnya yang nggak suka sama kita. Kadang kita dunia entertain ini aja yang menurut kita nih kayak ya kita udah ngelakuinnya tuh udah baik, udah bagus, tapi tetap aja salah gitu. Ngerti nggak sih, Kak? Karena kalau misalnya orang yang gak suka sama kita, apapun yang kita bikin entah itu baik dan udah sangat baik dan hati-hati banget, ya di mata mereka tetap salah. Betul. Karena di dalam hati mereka emosi sabar. Saya tahu. Ini sekarang tetap kalem. Karena apa? Karena mental kita sudah mental baja. Mental itu udah terlatih, udah menjadi superwoman. Ya, jadi ya itu sih maksudnya itu tantangan sebagai di dunia entertain itu ya kayak di gitu. dunia entertain gitu itu ya, yang Kak. paling penting itu mental. Betul, mental. Kalau kita mentalnya nggak kuat, kita nggak bakal kuat buat apa sih berkarir dalam dunia. Berkarir terus tuh nggak akan bisa kalau mentalnya ya kalau dikatain sedikit ya ampun kok gue dikatain gitu-gitu ya kayak harus yang benar-benar menjadi wanita kuat. Benar. Bahkan ada yang bukan di dunia entertain aja, kayak ya udah teman-teman yang lain gitu yang nggak terbiasa tersorot di kamera. Mereka kalau misalnya ada yang bully mereka atau fitnah dan mereka tuh nggak kuat sama bulian kata-kata netizen itu, mereka bisa saja mengakhiri hidup mereka. Betul. Bahaya sih ya sebenarnya ya. Karena kadang kata-kata orang juga bisa membunuh kita. Betul. Nah, ini kan maksudnya kan kakak tahu nih, maksudnya itu dangdut itu sekarang udah seluas apa orang tahu. Dari orang luar negeri pun orang yang benar-benar masih
dari pedalaman semuanya udah pada tahu nih yang dangdut itu kayak Mancanegara, gimana. Iya, mancanegara lah pokoknya. Gimana sih Kak perasaan Kakak sekarang ngeliat dangdut itu semakin maju? Apa perasaan Kakak ngeliatnya? Tentunya seneng ya, apalagi kalau masih makin kesini-sini tuh kayak aku lihat di sosmed tuh banyak kayak yang udah masuk ke dunia dangdut, kayak bener-bener kayak yang kita ngiranya orang ini tuh kayak oh dia ini gak suka dangdut, kayaknya orang itu kayak anti dangdut gitu. Ternyata dia tuh dangdut banget, dia dangdut banget dan banyak lagu-lagu dangdut yang dia tahu, dia kayak suka dengar lagu-lagu dangdut, kayak makin seneng aja karena dangdut itu makin disukai sama banyak orang. Betul. Karena dulu kata-kata orang tuh dangdut itu norak, alay. Betul, Kan? betul. Kayak kalau ngeliat kayak kalau orang nyanyi dangdut kayak ya apaan sih kok? Iya, Kayaknya biduan deh dia. Kok nyanyi Jadi dangdut kayak gitu-gitu. dulu tuh ya udah dangdut tuh kayak dipandang sebelah mata doang gitu lah. Iya, benar. Gitu lah. Jadi kayak benar-benar dibilang kayak is alay banget karena kamu itu seorang penyanyi dangdut gitu. Betul. Nggak taunya alhamdulillah sekarang Benar. semua mancanegara mau dari negara apapun kayak udah pada tahu deh Kak dangdut itu apa ya. Dan mereka juga terhibur kalau dengar lagu dangdut. Nah, betul, malahan kadang kalau yang kayak kakak senior aku ya, kalau yang dari Mas Yati yang udah nyanyi ke luar negeri tuh kadang mereka tuh bawain lagu dangdut, Kak. Sesuka itu ternyata orang luar negeri tuh loh sama dangdut gitu kan. Karena emang dangdut itu asik gitu Betul. loh. Asik banget. Kayak kalau suara gendang tuh masih kayak aduh, Kalau aduh udah nggak bisa bunyi suara nih, gendang. nggak bisa nih gitu ya. Kalau misalnya udah denger gendang pasti udah mau joget Aduh, gitu loh. langsung udah ya. terlena gitu. Betul. Nah, ini ngomongin dangdut gitu Kak. Kan Kakak kan sekarang penyanyi dangdut nih gitu kan. Kenapa sih? Kan banyak nih maksudnya di genre lain ada pop, rock, mungkin kayak jazz. Kenapa sih mau masuk ke genre dangdut itu? Tertariknya itu kenapa gitu? Karena mungkin dunia aku di dangdut ya. Oke. Karena dari awal aku kecil, bapak juga udah udah nyanyi dangdut gitu loh. Jadi karena aku suka mulai dari aku suka dangdut itu karena pas dulu waktu kecil bapak sering banget nyanyi dangdut. Berarti dari ada yang keturunan dari orang tua? Aku orang bapak. tua berarti. Oh, bapak. Bapak berarti penyanyi dangdut. Penyanyi Ya? dangdut, tapi dia juga lagu-lagu kusida gitu, Arab-Arab gitu. Iya, karena biasanya kan kalau dari orang tua kalau nggak keluarga pasti ya nurunnya ke anak ya gitu-gitu ya. Berarti nurunnya dari bapak ya kayak. Dari bapak. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong maksudnya itu keturunan gitu-gitu ya Kak. Kan sekarang itu kan Kakak kan bisa jadi kayak gini kan pasti berkat semua orang ya. Nah, gitu loh maksudnya tuh ada nggak sih Kak dari awal Kakak berkarir sampai detik ini orang yang paling berkesan banget di dalam hidup Kakak selain orang tua dan keluarga? Yang pasti sih yang terutama orang tua dan keluarga. Oke, aku cerita ya. Jadi Oke. aku sebenarnya ikut LIDA ini karena didaftarin sama ibu guru aku. Ibu guru. Ibu guru. Oh. Ibu guru SD apa itu? SMP ya, SMP. Jadi waktu itu kan aku kan emang sering nyanyi gitu kan. Nah, jadi waktu itu tuh kita kan lagi memang pelajarannya kan, mata pelajarannya jadi pelajaran seni budaya. Jadi kita tuh satu-satu tuh maju ke depan buat nyanyi gitu, nyanyi lagu apa yang pengen dibawain ke depan teman-teman. Nah, di situ aku nyanyi lagu apa ya? Lagu dangdut lah, lagunya Kalesti, lagu Kejora. Dari situ terus habis itu dia rekam pakai handphonenya terus diposting ke Facebook. Boleh sebut gak sih? Ke sosmed. Nah di situ tuh rame, banyak banget yang nonton. Nah dari situ pas dia tahu ada pendaftaran audisi LIDA 2020, dia di situ dia daftarin aku di situ. Terus habis itu kan aku juga sering latihan juga kan di rumahnya sama abang-abangnya, sama om-omnya, latihan sama dia, mama mereka. Terus habis itu ikut kayak ada ngisi-ngisi acara pernikahan gitu, kayak ikut perpisahan dari antar sekolah gitu. Jadi kan bandnya tuh kan diundang gitu kan. Nah jadi aku yang jadi nyanyi di situ. Oh berarti dia maksudnya tuh mengembangkan Kakak banget ya di kampung itu ya berarti benar. ya sampai dia diaudisiin, dibantuin ya berarti bikin videonya mungkin ya. Iya dari videonya tuh kok pakai HP-nya juga. Oh my god. Pakai HP-nya juga. Tapi sampai sekarang masih berkomunikasi masih ya. Alhamdulillah. Karena waktu itu HP aku tuh masih HP yang kecil gitu loh. HP jadul ya. Masih kecil gitu. Itu pun HP turun dari abang aku. Nah dari situ ikut audisi, setelah itu malam-malam dengar kabar katanya aku lolos ke babak selanjutnya. Jadi kami berangkat ke Sorong. Dari Sorong itu bener-bener kan nggak tahu juga kan kalau misalnya bakal lolos gitu. Dan kami nggak ada persiapan apapun. Nggak ada prepare apapun. Nggak ada. Jadi kayak
besoknya itu udah mau berangkat, aku ke rumahnya. Dari rumahnya itu aku udah bawain apa aja tuh. Terus ada aja yang ketinggalan karena balik lagi ke rumah, habis itu balik lagi ke rumahnya. Jadi diantarin sama adiknya. Terus habis itu kita naik kapal laut. Dari ke bandara? Ke Sorong. Ke Sorong itu di bandaranya? Di pelabuhan. Oh, pelabuhannya? Pelabuhan. Ya. 14 jam perjalanan. Ya ampun, 14 jam. 14 jam perjalanan. Di laut? Di laut. Oh my god. Bener-bener di laut. Dan di situ kami tuh pertama kayak jauh banget, sorry kak, itu berarti jauh banget jauh, dong. jauh. Dari rumah kakak ke Sorong itu jauh banget. Karena kan beda pulau kan. Kalau itu bisa nggak sih kalau misalnya kalau darat nggak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Pesawat nggak ada pun? Ada pesawat, tapi kan kami nggak punya biaya. Oh iya, maksudnya itu kayak pesawat itu mungkin untuk orang-orang yang udah maksudnya itu benar-benar tahu gitu kayak tempatnya kayak gimana ya kayak. Dan berarti bener-bener nggak punya ongkos gitu loh. Nih, terus habis itu setelah itu kami tuh di kapal dengan cuman apa ya, adanya uang tiket, beli tiket, ya udah selesai kami naik ke kapal. Bener-bener ini tuh pintu ya, ini tuh pintu kapal. Kami tidur di depan sini, jadi cuman beralaskan apa sih kayak kardus gitu ya? Kami berdua tidur di situ. Dan untungnya ada keluarga juga kan mau berangkat ke Sorong. Nah di situ kita apa sih numpang juga tidur sama mereka gitu dia. Sama bu gurunya itu. Iya. Oh berarti besar banget jasa dia ya kayak. Mau loh dia berarti nemenin dari rumah dia ke Sorong yang di laut itu 14 jam. 14 Ampun. jam. Ya Allah 14 jam. Aku 1 jam pernah loh di laut itu, maksudnya itu kayak aku pernah oper. Itu aja aku Tapi kami naik kapal besar. Oh, kapal besar tapi ya, untungnya ya. Karena aku juga udah biasa kan naik kapal, jadi ya udah gitu. Kadang aku naik kapal tuh pernah 2 hari gitu loh, 3 hari 2 malam. Jadi udah terbiasa lah naik kapal. Wah, gitu. Kacau, gila. Tapi seru tahu. Seru ya. Kalau naik kapal kayak berlayar gitu. Berlayar di atas air terus lihat pemandangan laut gitu. Seru Asal nih. jangan ombak aja ya. Ya itu sih sebenarnya yang ditakutin itu ya. Itu masalahnya gitu. Okay, Soalnya kalau kapal nggak tenang, kami pun nggak tenang. Bener, berarti guru itu tuh berkesan banget ya kayak bahkan dalam hidup kakak. kami pas berangkatnya tuh cuman bawa duit yang ada di dalam saku itu 25.000. Dan tahu kan kapal tuh makanannya mahal-mahal kan. Jadi kami beli nasi sekotak, nasi sama ayam. Makan berdua. Itu udah selesai, uangnya udah habis gitu. 25.000 itu. Ya ampun. Dari situ kami dikasih juga sama keluarganya, dikasih. Dari situ udah tuh sampai di sana tinggal di rumah keluarganya juga. Setelah dari Sorong udah ikut audisi, alhamdulillah aku lolos juga. Terus lanjut ke Jakarta, dibiayain kan ongkos juga sama Indosiar langsung. Dari situ aku berangkat sama teman-teman yang lolos itu ada 15 orang. 15 apa 5 orang ya? 5 orang. Tapi pas kakak udah di LIDA yang udah benar-benar kompetisi, nonton nggak? Dia nonton. Dia pernah datang. Oh. Pernah diundang sama Indosiar. Oh pernah diundang. Pernah. Oh diceritain juga ya berarti di Indosiar ya. Oh, okay. Nama ibu Evin Wali. Evin Wali. Dia orang Buton. Buton itu Makassar. Sulawesi ya. Sulawesi. Oh iya. Ya sehat-sehat lah ya kayak. Oke, selanjutnya pertanyaan ini apa sih maksudnya itu hal yang paling berkesan selama kakak di dunia entertain? Hal yang paling berkesan banget nggak sampai detik ini mungkin nggak akan pernah terlupakan gitu. Kalau berkesan yang sedihnya yang pas ikut audisi. Oh iya, itu ya. Itu nggak pernah terlupakan sampai mungkin aku akhir hayat ya nggak bakal dilupakan karena benar-benar audisi itu aku benar-benar nggak sadar sih. Tapi boleh diceritain gak sih? Jangan ya, nggak mau ya. Tapi memang itu tuh menurut aku itu mungkin itu memang berkesan dalam hidup kakak ya kak. Karena aku aja nontonnya tuh kayak apa yang kayak, gitu loh. Aku sehancur apa gitu loh perasaan kakak pas tahu mendengar kabar kayak gitu ya. Apalagi di saat bener-bener lagi bahagia banget kak, mungkin ketemu sama artis, ketemu sama juri-juri gitu loh. Dilihat di TV kan. Dan itu nggak pernah aku lupakan dan aku nggak pernah nonton video aku waktu audisi. Nggak pernah ya? Nggak pernah aku nonton. Ya ampun. Itu sampai sekarang membekas berarti ya, itu ya kesedihan itu. Dengan apa sih berita dikasih taunya itu aja masih ada di otak aku gitu loh, masih terngiang-ngiang di sini nih, kiri kanan. Tapi itu emang sakit banget sih, hancur banget sih rasanya. Karena orang tua aku tuh benar-benar untuk terakhir kalinya aku nggak ketemu sama mereka. Dua-duanya. Karena bapak aku tuh 2017 meninggalnya di kampung, kalau mama 2019 akhir tahun meninggalnya di Fakfak kan. Nah di situ pas udah selesai audisi besoknya pulang itu udah udah apa ya tapi mau udah di
dimakamkan? Udah. Oh berarti nggak sama sekali ngelihat ya? Cuman dilihat itu pas video call doang, pas dimasukin ke ini. Ya ampun. Jadi untuk lihat dan cium untuk terakhir kalinya tuh enggak. Ya ampun. Tapi sorry kak, kalau bapak itu gimana posisi kakak pas dia? Kalau ini? bapak di kampung kan, di kampung aku benar-benar kampung asal aku. Terus aku ada di fak-fak sekolah. Sekolah. Itu Karena sekolahnya ya agak jauh ya dari kampung kakak ke sekolah itu ya. Jadi kakak tinggalnya di tempat sekolah kakak sana Iya. ya. Oh ya ampun. Karena emang beda pulau juga. Ya Allah. Jadi harus naik kapal laut juga. Ya Allah, berarti dua-duanya ya. Kalau bapak itu emang apa ya, waktu di Timika waktu SD itu kan bapak dia kan kerja di PLN yang listrik gitu. Terus habis itu dia disuruh kerja ke pedalaman itu udah sakit-sakit juga. Sakit-sakit juga. Terus habis itu kami pulang ke Fak-Fak. Nah karena dia sakit-sakit terus, jadi dia dipulangin. Dia pulang ke sana gitu. Karena masih sakit terus di rumah sakit, terus dia minta pulang ke rumah kan. Nah karena masih sakit jadi dia dibawa ke kampung untuk berobat. Tapi sering balik ya kak ke Papua ya untuk mengobati rindu ya mungkin ya dengan. Tapi kalau ke kampung aku belum pernah balik ke kampung. Kemarin tuh sempat balik tapi bukan ke kampung bapak gitu loh. Jadi kayak karena ada ini UFR di sana kan, jadi ke situ. Tapi cuman nggak sempat jenguk bapak ke kuburan bapak karena bener-bener ramai banget. Iya. Nah ini tadi kan harapan, maksudnya itu bukan harapan sih, yang paling berkesan, yang senengnya gitu loh. Kalau yang senengnya Banyak. tuh kayak banyak sih. Banyak ya. Salah satunya aku bisa ketemu sama Kak Adi. Bener-bener orang yang baik banget dalam kehidupan aku, yang sampai sekarang masih support aku, memberikan apa ya, bener-bener yang terlihat dan tak terlihat itu semua diberikan ke aku gitu. Ya maksudnya itu kan ya kakak kan bisa disebut sekarang itu sebatang kara ya di sini ya. Mungkin dengan adanya Kak Adibal ini kan mungkin terbantu juga nggak sih kak dengan maksudnya kayak ya fasilitas, mungkin kayak kakak tinggal di mana Semuanya gitu. dikasih. Semuanya kak dikasih ke kakak gitu ya. Ya ampun. Karena mungkin kalau misalnya aku nggak sama Kak Adi, aku nggak tahu aku kemana gitu ya. Bener. Apakah bakal balik lagi gitu ya ke kan kampung apa gimana gitu aku ya. bakal mikir adik-adik aku sekarang aku gimana sekarang, dan adik-adik itu aku juga gimana sekarang gitu. Kalau nggak ada Kak Adi. Aku kadang kalau misalnya malam mau tidur aku selalu mikir itu tuh. Kalau aku nggak di sini, nggak sama Kak Adi, aku gimana ya sekarang? Berarti itu dia berjasa juga ya kak ya, selain ibu guru yang membantu tadi ya sebenarnya ya. Berarti tapi emang sih kak, aku pun kalau mau dibilang orang yang berjasa juga di dunia entertain ini sebenarnya selain orang tua dan keluarga, fans juga ya Kak Adi. Karena apa ya, aku kan di Dia5 itu kan pasti selalu dibimbing sama dia. Ngulik-ngulik lagu juga sama dia ngasih saran info kayak gimana itu dia gitu loh, ngerti gak sih kamu? Karena dia pengen apa ya, kita memberikan yang terbaik juga buat orang-orang yang support betul. kita. Karena gini gitu. loh aku mikirnya, kalau nggak ada yang ngulikin lagu aku, kalau nggak ada yang ngasih aku improv, nggak ngasih tahu nada aku fals atau enggak, siapa gitu, ngerti gak sih kak? Karena ya udah nggak tahu apa penampilan kita tuh kayak gimana. Betul. Oke, mungkin ini yang pertanyaan terakhir ya. Oke. Harapan kakak untuk musik industri dan musik dangdut itu kayak apa, dan harapan untuk diri kakak juga kayak apa? Disampaikan aja. Harapan aku untuk musik industri ya, semoga kedepannya makin berkembang lagi, makin banyak yang suka, makin banyak yang apa ya, pokoknya makin banyak yang tahu, dan apa ya, bisa memberikan musik-musik karya-karya yang terbaik buat orang-orang di dunia ini gitu, biar mereka tuh bisa menikmati gitu. Dan semoga banyak melahirkan anak-anak yang lain juga ya, kayak bibit-bibit baru juga bibit-bibit ya. baru. Karena sekarang tuh banyak banget loh yang di usia 11 tahun, kadang 9 tahun yang sekarang tuh suaranya itu udah pada bagus-bagus semua. Karena apa ya, kita juga memang harus mempertahankan posisi kita gitu loh. Karena besok-besok tuh bakal ada orang lagi gitu. Betul. Jadi dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan itu pasti bakalan ada yang namanya anak baru lagi gitu ya. Hari-hari besok. Betul. Hari ini ada, besok ada, besok ada lagi gitu. Jadi kita berusaha untuk mempertahankan diri kita di titik yang sekarang ya kayak. Gitu. Harapan buat diri kakak apa? Harapan buat diri aku sendiri, semoga aku bisa terus memberikan hal-hal baik kepada orang yang selalu support aku, selalu tidak pernah mengecewakan orang-orang yang udah baik sama aku, selalu buat bangga, insya Allah buat bangga orang-orang yang support aku, yang sayang sama aku, dan bisa membalas kebaikan sama orang-orang yang udah baik sama aku. Karena benar-benar kalau misalnya gak ada support dari orang-orang yang suka sama aku, sayang sama aku, benar-benar aku nggak tahu sekarang aku gimana.
Amin. Itu harapan Kak Jana di dunia dangdut dan harapan dirinya juga ya Kak ya. Amin lah, amin, pokoknya amin. Dan itu aja sih perbincangan pada malam hari ini, subuh ini sih, jam berapa sih? Jam 2. Kita ini bikinnya jam 2 ya teman-teman. Oke, buat semuanya ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi sama yang lain. Jadi Kak Jana udah selesai kita ajak ngobrol. Selanjutnya kita mau ngobrol sama yang lain juga. Makasih Kak Jana. Sama-sama, terima kasih juga Bye-bye. Devi. Dadah.